Halo guys. Hai. Oke, jumpa lagi nih sama kita. Saya Sinta Almastur Anissa sebagai host di sini dan juga ada Josephine, ada Mas Raka di acara Mafia Podcast, muara aspirasi Fakultas Hukum kita. Oke, apa kabarnya nih Mas Raka? Alhamdulillah sehat. Josephine gimana nih? Baik. Mantap. Oke, hari ini ada kesibukan nggak? Tadi gak ada sih kak. Josephine gimana? Kerja dulu, tapi udah bisa diatasi. Oke, baik. Nah, Mas Raka, wah ini divisi aku nih, koordinator divisi Kesra ya, kesenian dan olahraga. Udah kelihatan banget olahragawan nih. Sebenarnya banyak banget teman-teman tuh yang kayak lebih mengiri sama aku gara-gara Mas Raka ini koordinatorku. Memang karena mungkin Mas Raka ini keren ya anaknya ya. Juga. Nanti aku spill deh siapa orangnya. Oke. Mas Raka, kan Mas Raka ini masuk di Kesra, kesenian dan olahraga. Mas Raka ini fokusnya di bagian olahraganya bahkan ya kan. Iya. Nah, Mas Raka ini olahraganya suka banget untuk menggeluti olahraga apa nih? Aku sendiri sih suka karate. Wow, Ya. keren banget. Ya terus? Aku udah ikut karate dari SMA kelas 1. Awalnya itu ikut dari ekstrakurikuler. Karena mungkin aku tertarik apa itu karate. Terus coba aku ikuti, kok lama-lama malah suka. Jadi malah jadi hobi sekarang ini. Berarti itu udah dari kapan ya? SMA kelas 1. SMA kelas 1. Nah, pas di karate itu Mas Raka tuh ngerasanya gimana nih? Merasa bahagia banget atau gimana kalau latihan itu? Atau berat justru? Karena karate itu kan latihannya fisik ya. Dan itu susah banget dilakuin. Apalagi kalau dilihat nih Mas Raka udah sampai ke sabuk hitam ya Mas Raka. Waduh, gila, pasti keren banget sih. Ini pengalamannya gimana Mas Raka? Selama mengikuti karate sih capek pasti iya. Cuman enjoy aja. Soalnya hobi kan kita suka jalininnya. Kenapa kok hobi banget ikut karate gitu? Kenapa nggak olahraga yang lain aja gitu? Kan banyak olahraga yang lain selain karate gitu. Mungkin karena suka aja ya. Ada hal khusus nggak kayak karena karate itu apa gitu? Mungkin kan karate ada dua. Yang satu itu kumite atau pertandingan, yang satu kata atau seni. Jadi aku awalnya tertarik itu seninya kok bagus gitu ya, ada teknik-tekniknya. Terus kalau aku sendiri sih ikut yang kumite, yang pertandingan. Ya. Wow, berarti ternyata karate juga ada dua ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya dilihat dari organisasi yang Mas Raka pegang nih, ada nggak sih rasa kayak aduh capek nih abis olahraga, terus habis itu masih KKN ya Mas Raka ya, masih KKN dan juga masih magang juga ya, juga masih kerjain tugas-tugas, masih kerjain organisasi. Mas Raka nih kok bisa seproduktif itu tuh gimana? Capek nggak sih Mas Raka? Kalau capek sih iya, cuman kan bagaimana kita mengatur waktunya. Gimana tuh cara mengatur waktunya? Ya santuy, oke. Ya kerjain yang paling diprioritasin dulu gitu. Oke. Berarti mengerucut ya, yang prioritas itu paling atas dan semakin ke bawah itu semakin yang ya masih bisa dikerjakan nanti lah. Oke. Kalau Josephine, wah ini nih salah satu kebanggaan kampus kita nih. Oke, Josephine ini kan juga salah satu mahasiswa yang suka banget dipercaya dosen ya, sering banget dicat dosen pasti karena memang dilihat dari anaknya ya udah sangat berprestasi sekali. Josephine, selama ini Josephine itu kesibukannya apa aja? Terus misalnya kayak organisasi itu yang diikutin organisasi apa aja kayak gitu? Kalau untuk kesibukan sih sebenarnya cuman kerja bantu tante aja sih, habis gitu sambil kuliah aja. Untuk lainnya nggak ada kesibukan yang di luar itu tuh, nggak ada yang lain. Paling organisasi juga cuman FIMA aja sih. Gitu. FIMA aja dan nggak ada sempet sih ikut taekwondo, cuman karena ternyata jamnya tuh masih nubruk sama jam kerja, jadi ya udahlah akhirnya ngalahin yang nggak ikut taekwondo, akhirnya tetap fokus sama FIMA aja gitu.
Ya keren banget ya. Aku dulu juga pernah ikut olahraga karate loh Mas Raka. Iya. Itu waktu aku SD tapi aku nggak kuat, aku tipes. Akhirnya aku udah mundur diri dan Menyerah, nggak kuat. Aku juga pernah pingpong waktu itu. Tapi kena ketampel itu sakit banget. Aku nggak kuat lagi, aku mundur aja. Udah bukan passionku di olahraga ya. Tapi kalau dilihat dari dari Kak Josephine nih, ini anaknya fashionable banget. Nah ini tuh sebenarnya memang murni dari bidang misalnya IPS atau IPA atau justru dari backgroundnya atau ada background lain nih dari SMA-nya mana nih? Aku SMK di Surabaya sih sebenarnya. Jauh banget Iya, ya. dari Surabaya. Wow, kok bisa tertarik masuk hukum itu gimana dan backgroundnya tuh apa sih sebelum ini? Pariwisata. Wah, Pariwisata. Jadi kamu kayak fashionable banget ya guys. enggak, malah dulu pas SMK enggak bisa fashion sih. Make up juga enggak bisa. Oke. Baru-baru mungkin pas karena pandemi belajar make up, belajar. Kalau fashion mungkin didandani sama temen sih, karena kebanyakan pakaiannya kayak gitu-gitu aja sama teman. Udahlah kamu pakai itu, belajar pakai gini gini gitu. Karena memang baju itu salah satu alat untuk self branding ya. Iya benar. Nah, oke, Josephine. Terus kenapa kok mau banget gitu loh masuk hukum? Kan awalnya pariwisata tuh jauh banget nih pariwisata sama hukum. Hukum itu ya memang sama ada benang merahnya ya guys, sama-sama harus pintar public speaking. Kalau di pariwisata juga kita harus bisa public speaking untuk ada turis, ada apa kita harus bisa kayak gitu. Cuman memang kalau nih ranahnya ini kalau hukum itu serius banget. Nah gimana nih Josephine? Sebenarnya nggak pengen dihukum itu kayak pilihan kedua sih, opsi kedua. Karena dulunya pengennya jadi masuk di fakultas kedokteran, cuman kan udah masuk SMK nih, udah kekat di situ kan. Nah jadi ya udah pemikiran waktu SMP tuh gini, kalau memang nggak bisa masuk SMA, nggak bisa masuk IPA, ya udah pilihan kedua adalah hukum. Gitu. Sama sih, aku juga anak SMK. Aku malah tata busana. Oke. Semakin tidak ada. Tapi karena kalau aku kayak gini tetap ada seninya. Hukum itu juga seni bagi aku. Hukum itu adalah seni kita dalam berbicara gitu. So aku pilih untuk masuk hukum karena aku memang dibalik aku anak tata busana ya kan, itu aku juga harus mempelajari namanya hukum hak cipta gitu. Gak mungkin kita tuh bisa bikin desain apa gitu, tapi ternyata kita plagiat gitu kan, sayang banget desainnya udah bagus-bagus ternyata kita plagiat. Nah itu juga salah satu alasan harus tahu hukum tuh, harus melek hukum ya Indonesia ya. Oke. Mas Raka ini kesibukannya waktu KKN itu apa aja sih? Maksudnya kayak KKN-nya tuh di mana dan ngapain aja gitu? Kebetulan KKN saya di Getas Pejaten. Sibukannya itu ada proker sosialisasi stunting gitu. Terus ada program pendidikan itu mengajar di SD sama TK. Terus ada lagi untuk nanti ini kedepannya ada sosialisasi pencegahan minuman keras sama pertanian, menanam. Wow, stunting ya. Aku juga baru menggarisbawahi stunting tuh memang harus ada edukasi tentang stunting itu ya. Karena memang gini ya, kebanyakan stunting itu asalnya juga dari pernikahan dini ya Mas Raka ya. Karena memang kalau misalnya pernikahan dini itu memang si ibunya itu juga kurang edukasi mengenai gizi si anak dan makanya juga terjadilah stunting itu tadi, kurangnya ekonomi juga kalau ada di pernikahan dini itu tadi ya Mas Raka. Saling berhubungan banget ya. Gokil sih stuntingnya. Oke. Kalau Josephine kayaknya kemarin itu juga dapat gold medal ya? Iya. Nah itu juara apa tuh Josephine kalau boleh tahu? Dari lomba I3O yang ISA ya? Iya kayaknya. Itu sebenarnya saya masih jadi anggotanya sih di situ. Awalnya tuh dimintain sama kakak tingkat dari Fakultas Pendidikan Matematika. Nah, dia bilang aku butuh orang yang bisa bahasa Inggris gitu kan. Jadi melengkapi komposisi tim ya? Iya, mungkin bisa dibilang yang jadi juru bicaranya sih kayak gitu. Nah, itu makanya terus aku bilang loh, Mbak, tapi belum pernah ada pengalaman loh. Jadi bisa dibilang yang lomba kemarin itu lomba pengalaman pertama ikut langsung internasional gitu. Keren banget ya. Baru pertama langsung internasional gold medal. Deg-degan sih tapi. Nah,
di sisi lain nih, selain pintar bahasa Inggris, aku baca-baca Josephine juga bisa bahasa Jepang ya, Josephine ya? Bisa. Nah, bahasa apa lagi kalau yang boleh tahu bisanya? Bisa Mandarin, tapi ya mungkin nggak yang terlalu ahli banget ya. Oke. Mungkin lebih bisa ke nulis sama bacanya. Cuman kalau untuk Speakingnya belum nggak terlalu mendalami sih gitu. Paling nggak ada kemauan untuk belajar bahasa asing, wah keren Iya, banget. karena memang udah bukan karena kemauan ya, tapi Oh, pariwisata itu tadi? pariwisata dan memang sekolah dari kecil kan. Oh, Dari kecil emang dijejeli terus kayak dimasukin pelajaran kayak gitu Keren terus. banget ya Mas Raka. Keren banget. Oke, Josephine ini kan mahasiswa yang masih baru nih, masih Iya. fresh-freshnya nih. Gimana nih pengalamannya Josephine masuk UMK? Itu seru banget pasti. Apalagi, aduh, kita ini terhalang online ya, tapi Iya, benar. menurut Josephine enak gak sih online dan gimana nih? Ada tips nggak jadi maba yang baik? Gitu. Kalau kemarin kan memang karena online ya, jadi harus pinter-pinter banget bagi waktu ya. Terutama kan dosen itu kebanyakan cuman ngasih YouTube, Oke. ngasih materinya di Sunan kan, jarang, maksudnya nggak, ya ada yang menjelaskan lewat Zoom atau gimana, tapi kadang itu penjelasannya itu masih lebih enak offline lah Oh, ya iya. pastinya. Bisa eye contact juga ya? Iya bener, langsung tanya secara langsung kan juga enak. Ya harus pinter-pinter baca ulang dan mungkin cari pelajarannya sendiri sih, maksudnya cari referensi lain sendiri sih, nggak mungkin cuma berdasarkan dosen doang. Paham. Kalau Mas Raka ini masuk di hukum ini memang apa ya, sudah passion nggak sih Mas Raka? Karena memang kan Mas Raka ini kalau dilihat kebanyakan aktivitasnya di bidang Hukum. non akademik Oh ya, iya, non-akademik, di bagian yang olahraga. karate ya. Akademik. Kok bisa milih hukum nih? Udah passion atau gimana nih Mas Raka? Mungkin kalau dibilang passion sih nggak begitu ya, soalnya kurang suka ngomong Oh aku. iya, aku tahu Mas Raka ini orang agak introvert banget ya. Ya, cuman aku lihatnya kalau hukum itu, pertama aku tertarik untuk apa itu sih hukum itu. Aku Oke. tertarik untuk mempelajari hukum itu gimana. Terus untuk prospek kedepannya kan kalau di hukum itu ada profesi hukum. Nah, aku tertarik untuk menjadi itu Apa tuh? profesi hukum. Profesi hukumnya apa tuh? Kalau Ya. spesifiknya nih. Pengacara seperti itu. Wow, keren banget. Berarti harus banyak speakingnya Mas habis ini Mas. Tapi ini loh, aku ngelihatnya Mas Raka juga magang ya di Iya. salah satu kantor advokat ya. Ya, di Nah, itu di mana itu Mas Raka? di kantornya Pak Yusuf Istanto, Apa tuh namanya? Trust and Justice. Wow, berapa bulan di sana? Aku magang di situ sejak bulan Januari sampai sekarang ini. Wow, keren banget. Masih magang, masih KKN, masih karate, balance ya, Iya. nggak ada yang ini. Oke. Kalau Josephine, IYSA-nya tadi tuh produk yang ditawarkan ini tuh apa? Kok bisa sampai juara 1 tuh? Ini pop up book gitu, jadi media pembelajaran untuk targetnya sih anak SD ya. Media pembelajarannya tentang local culture di Kudus sendiri, kayak mulai dari rumah Rumah Joglo Kudus Iya. itu, terus tarian-tarian juga ada kayak gitu. Cuman buku itu dibuat itu dalam 2 bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Dan juga di buku itu tuh kita bisa memberikan edukasi ke anak-anak, misal rumah Joglo itu bentuknya apa. Nah, itu pembelajaran matematikanya di situ ada kayak gitu. Keren banget. Nah, aku mau tanya nih. Kan selama di SMK ini kan pasti ada magangnya kan? Iya. Ada magang di pariwisata lah pasti. Nah, Josephine ini pernah magang dulu nggak atau memang sudah langsung masuk Universitas Muria Kudus nih sebelumnya? Magang dulu kan waktu kelas 2 itu magang 6 bulan. Oke. Magang dulu, habis gitu lulus itu nggak langsung masuk kampus, tapi kerja lagi di travel selama hampir ya sekitar 1 tahunan lebih lah, karena pandemi akhirnya memilih buat resign, lanjut kuliah aja gitu. Berarti agak paham imigrasi ya di sana ya? Paham. Sangat paham. Tahu caranya bikin paspor ya? Paham, karena itu juga malah bagian itu bagianku gitu. Oh, iya. Staff dokumen gitu, dokumen perjalanan. Wow. Masih ada hubungannya ternyata Iya. ya. Tadi juga masih ada benang merahnya ya di hukum itu. Memang hukum itu mengatur semua aturan yang ada di
hidup ini ya. Jadi penting banget kita untuk paham hukum, karena Benar. salah satunya kenapa kok kita tuh harus sih paham hukum, karena kita tuh ada asas yang namanya fiksi hukum, di mana semua orang tuh dianggap tahu hukum, mau mereka tinggal di pedalaman, maaf juga kalau misalnya mereka itu background edukasinya kurang, tapi tetap kalau misalnya mereka salah dan mereka nggak tahu kalau itu memang ada aturannya, tetap akan dilanggar, tetap akan dikasih sanksi gitu kalau mereka melanggar, seperti itu. Keren banget sih, Mas Raka. Ya. Karate itu sampai saat ini yang paling berkesan ke Mas Raka itu juara apa sih? Juara yang gimana gitu? Mungkin kalau pengalaman yang paling berkesan waktu tahun 2019 saya itu mengikuti kejurnas, kejuaraan tingkat nasional, meskipun hanya sebagai peserta, belum juara, tapi rasanya itu gimana ya, Pengalaman untuk banget menjadi ya. ikut kejurnas itu tahapannya seleksinya Jadi masih pengalaman banget yang ya. luar biasa ya Mas. Wow. tahapannya panjang banget ini. Kalau Mas Raka ini kan anaknya sedikit introvert gitu. Cuman memang pasti Mas Raka tuh suka banget menulis buat surat kuasa nih Mas. Kalau Josephine ini kebalikannya Mas Raka nih kayaknya. Gimana? Pinter banget public speakingnya nih kayaknya ya. Tapi sebenarnya juga lebih senang nulis sih Oh gitu. oke. Sama sih. Hubungan antara nulis sama public speaking tuh sama. Iya, dan kalau sama-sama- bisa sih seimbang iya, sebenarnya. menuangkan ide di sana, cuman beda caranya gitu. Oke. Kalau untuk Josephine sendiri, cara buat pinter public speaking tuh apa sih? Pede. Oke. Kalau pede. ini klasik sih, cuman apa ya, kayak memang harus yang dipunya tuh ya itu. Kalau nggak Oke, bisa nggak paham. akan itu, jangan takut salah sih itu. Kalau Mas Raka ini juga anak karate ya kan. Anak karate ini tuh mau nggak sih jadi pelatih atau gimana? Ada keinginan nggak untuk menjadi seorang pelatih atau gimana gitu? Kalau untuk jadi pelatih mungkin ada sih keinginan untuk jadi pelatih. Cuman ini kebetulan sekarang ini itu kesibukan saya juga jadi asisten pelatih di SMA 2 Bae. Wow, keren banget. Karena oke. saya kan itu lulusan SMA 2 Bae. Oke, Jadi ikut bantu pelatih saya pelatih di Alumni. situ. Iya. Wow, keren banget ya. Nah, kalau di karate itu sebenarnya Mas Raka ini udah pengen banget masuk karate itu dari dulu, apa memang baru tahu karate itu pas SMA itu kayak baru dapat info lah gitu? Aku malah itu ya. Kalau suka karate itu kan dari SMA. Sebelumnya malah nggak tahu itu apa itu karate. Oh, oke. Jadi pertama tahu karate itu waktu SMA. Waktu kelas 1 kan ada itu ekstrakurikuler itu. Ada ikut ekstra karate, terus aku pengen coba lah masuk ke situ. Jadi awalnya emang dari SMA suka karate. Dan ikut karate. Dan masih dilanjutin sampai sekarang Iya. ya? Wow. Kalau aku udah nggak lanjut di sana. Sama. Udah sibuk banget. Bahkan udah lupa So sibuk materi sih. pariwisata apa aja, udah kayak nggak ada. Iya, udah lupa banget cara jahit. Lupa. Nggak tahu lah. Ya, tapi Mas Raka, ada nggak sih rencana untuk bikin prokja karate gitu sebenarnya buat dari diri Mas Raka sendiri gitu? Mungkin kalau di itu ya, BMF ya. Iya, mungkin ya. Untuk mengadakan lomba karate itu banyak hal yang untuk dipertimbangkan sih. Soalnya kan pertama biaya, terus ada pelatih. Kalau di karate itu kan kalau jurinya itu ada 5 malah. Oke. Jadi kan nanti sulitnya di itu fee untuk wasitnya seperti itu. Oh, iya. Banyak makan biaya ya berarti ya. Oke deh. Ternyata seperti itu, baru tahu. Tidak semudah itu. Saya kirain tinggal berkelahi aja. Iya. Bukan ya. Oke, gak apa-apa. Yang penting kita punya punya skill kayak gitu tuh digunain untuk hal yang baik, yang positif. Jangan asal digunain ke semua orang gitu ya kan. Apa dikit hajar gitu kan bahaya gitu. Bijak dalam menggunakan bakat sih. Iya, memang. Bakat hacker juga bahaya kalau nggak bijak ya kan. bener. Kayaknya cuman kayak gitu. Padahal keren banget hacker tuh. Oke. Rencana nih Josephine tahun ini pengen ikut apa, lomba apa? Ini sih ada rencana ikut esai yang di UNES, cuman ya masih nyoba-nyoba lagi lah, karena kan kemarin kan pengalaman sudah ada yang ikut lomba. Nah yang kali ini jadi ketuanya di sini, jadi kayak pengalaman baru juga sih. Oke. Berarti
kalau misalnya pengen ikut lomba-lomba gitu, tahu info dari lomba-lomba itu tuh dari mana sih? Dari dikasih tahu dosen atau Josephine cari sendiri atau memang dikasih tahu UKM gitu? Dikasih tahu dosen ya, waktu itu pernah Bu Wiwit ngasih tahu gitu, cuman karena memang deadline-nya terlalu mepet banget, jadi di skip dulu juga karena waktu itu temen yang tak aja juga bukan yang bisa diajak serius untuk itu gitu kan. Kalau kemarin yang lomba UNES ini kebetulan dari UKM FIMA karena kan memang fokusnya untuk kayak KTI, esai kayak gitu-gitu kan. Jadi memang banyak banget dapat info-info lomba kayak gitu dari sana. Kalau Mas Raka ini kan banyak banget ya prestasinya di bidang non akademik terutama karate. Itu kalau untuk akademik gimana Mas Raka? Mas Raka tuh agak ikut lomba-lomba juga nggak kayak Josephine kayak gini? Kalau di bidang akademik sih enggak. Oke. Lebih fokus ke non akademiknya. Oke, nggak apa-apa sih. Karena gini ya guys, kita tuh nggak bisa memaksakan monyet untuk terus berenang dan kita juga nggak bisa memaksakan ikan untuk terus memanjat pohon ya. Oke. Jadi for the next opportunity mungkin Mas Raka bisa ambil lah kesempatan kalau misalnya ada lomba-lomba gitu. Ya, pasti. Kalau misalnya Josephine itu kenapa kok tertarik banget dengan bidang kepenulisan nih? Kenapa nih? Karena dari kecil suka nulis gitu. Jadi dulu suka tulis cerita-cerita, cuman memang nggak pernah yang sampai benar-benar ditekuni gitu kan. Pokoknya suka dari seni kayak gambar juga pernah, cuman nggak sampai mendalami banget. Baru yang karya tulis ilmiah ini mencoba untuk mendalami kayak gitu. Mas Raka juga mungkin dari kecil udah suka olahraga Pak? Suka apa nih Mas Raka? Kalau Hobinya dari kecil apa? memang hobi olahraga. Oke. Ya. Tapi kalau karate ini benar-benar mulai dari nol, SMA kelas 1. Berarti suka apa? Jogging apa? Kalau dulu waktu SD itu sepak bola. Oh, sepak bola. Waktu SMP futsal, waktu SMA ganti karate. Pindah haluan. Tapi basicnya ini Mas Raka ini cara belajarnya kinestetik ya. Karena memang cara belajar itu ada banyak, ada yang visual, auditory, ada yang kinestetik gitu. Kalau visual itu tadi kayak aku suka hal-hal yang berupa visualisasi gitu, kayak gambar, kayak tata busana seperti itu. Kalau auditory mungkin bisa jadi penyanyi gitu. Nah kalau Mas Raka ini memang sudah ranahnya kinestetik, sudah ranahnya tuh memang suka kerja ini. Suka gerak. Iya. Suka bergerak. Gerak tapi ngomongnya ini ya agak. Emang cowok sih harus stay cool. Kalau buat Josephine ini kan anaknya kayak terbuka banget, terus suka ngasih kayak ngasih pengalaman hidupnya, cerita gitu biar bisa jadi inspirasi buat banyak orang gitu. Nah, kayak sangat ramah sekali ya. Nah, itu Josephine tuh memang dari kecil kayak gitu atau memang baru terlatihnya pas masuk SMA atau apa gitu? Malah mungkin waktu SMK kok bisa dibilang tertutup banget ya. Udah pernah buat membatasi, jadi kayak berteman aja, tapi aku sendiri tuh fokus sama duniaku HP gitu. Nggak pernah lepas. Bahkan teman-teman sampai bilang kayak, ya ampun Jo, kamu kemana-mana nggak pernah bisa lepas dari HP ya, saking kayak gitunya. Pernah terus akhirnya ada orang yang ngasih tahu kalau misalnya kamu terus cuek sama sekitarmu, kamu tuh nggak sengaja nyakitin mereka, kamu nggak tahu kan. Nah, belajar buat peduli lingkungan sekitarmu, belajar buat membuka dirimu gitu loh. Terus akhirnya baru mulai pelan-pelan terbuka tuh ya pas kelas 3. Kelas 3 itu mulai, nah baru bener-bener kayak bisa kayak maksimalnya itu pas kuliah ini gitu loh. Tuh. Kebantu sama ini ya, latihan public speaking itu tadi juga ya. Aku juga sama sih sebenarnya, kayak waktu SMP malah justru aku nggak pernah bersosialisasi sekali anaknya kayak gitu. Kayak males kadang sama bersosialisasi tuh. Tapi semakin kesini kayak aku kok ngerasa aku ada yang kurang ya, kok prestasiku kok nggak ada gitu. Nah dari situ aku coba aku berusaha untuk membuka diri gitu. Paling nggak cara pertama yang aku tahu untuk bisa komunikasi sama orang tuh ternyata tuh senyum gitu. Nah kalau kita udah pasang muka itu berarti kita udah cut off komunikasi udah dari awal gitu. Paling nggak kita tuh senyum kalau ketemu sama orang. Nah dari situ mereka juga akan mencair kok gitu. Penghargaan yang paling berkesan buat Mas Raka dan Josephine, dari Mas Raka dulu nih. Kalau aku waktu tahun 2019 itu juara 3 tingkat Jawa Tengah. Sebelum akhirnya kan setelah dari lomba itu lanjut ke
kejuaraan tingkat nasional, meskipun yang tingkat nasional itu belum mendapatkan juara. Iya. Oke. Kalau Josephine? Karena ini kemarin baru pertama kali lomba ya, jadi belum ISA tadi dia. itu baru pertama kali, jadi ya bisa dibilang paling berkesan juga karena pengalaman pertama, dan di situ udah dapat bisa juara itu ya berkesan banget sih, karena bener-bener kosong banget pengalamannya di sana, cuman bisa bilang Mbak ini nanti aku ngapain, aku nggak tahu gitu. Motivasi dari Josephine buat teman-teman nih apa yang bisa dikasihkan nih? Jangan pernah takut mencoba sih. Kalau takut kayak nggak bakal bisa maju juga sih, belajar keluar dari zona nyaman. Kalau Mas Raka? Kalau aku buat teman-teman itu yang baru mulai bisnis atau mulai apapun itu, hal yang positif dari awal itu tetap berusaha, jangan menyerah, karena kan seperti kutipan yang saya baca itu, allow yourself to start at the bottom because no one start at the top, seperti itu ya. Keren banget. Istilahnya itu from zero to hero. Iya, Tetap benar. semangat, jangan menyerah, dan tetap percaya proses, karena hasil tidak akan mengkhianati proses. Bener. Nah, kalau kita nggak mau nyoba, nggak mau apa itu, karena sebenarnya kesempatan itu datangnya dari kalau kita mau nyoba gitu. Kita kalau nggak bakal dapat kesempatan kalau kita nggak, aku mau berusaha gitu, nggak akan ada kok. Gitu. Oke, sekian dari saya Sinta Almas Nur Anissa dan bersama Mas Raka juga Josephine. Mohon maaf sekali kalau misalnya kita ada tutur kata yang kurang berkenan ataupun tingkah laku kita yang kurang berkenan. Sekian dari kami dan sampai jumpa di Mafia Podcast berikutnya. Dadah.